Ade Bastia Eka Putri. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Lokal 6A. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai anak dengan kecerdasan berbakat atau yang sering disebut dengan gifted. Nah, sebelum melanjutkan videonya, diharapkan teman-teman untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai anak dengan kecerdasan berbakat. Anak dengan kecerdasan berbakat adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata normal, memiliki kemampuan yang lebih unggul dalam segala bidang, memiliki pengetahuan dan kreativitas yang lebih menonjol. Ada beberapa karakteristik anak dengan kecerdasan berbakat, yaitu ada dua. Yang pertama, karakteristik anak dengan kecerdasan berbakat secara akademik. Yang kedua, karakteristik anak dengan kecerdasan berbakat secara biologis. Yang pertama, karakteristik anak dengan kecerdasan berbakat secara akademik terbagi atas 5, yaitu yang pertama, dewasa sejak dini. Anak dengan kecerdasan berbakat akan lebih mudah menguasai pengetahuan dan informasi baru serta dapat melakukan pendekatan dengan orang yang lebih dewasa daripada umurnya. Untuk itu, anak dengan kecerdasan berbakat dapat dikatakan dewasa sejak dini. Yang kedua adalah memiliki kemauan untuk belajar sendiri. Anak dengan kecerdasan berbakat akan memiliki kemauan untuk belajar sendiri tanpa harus diberikan penguatan seperti anak-anak pada umumnya atau yang disebut dengan scaffolding. Yang ketiga, semangat untuk menguasai. Anak dengan kecerdasan berbakat memiliki semangat untuk menguasai sesuatu hal yang baru sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang keempat, menonjol dalam kepemimpinan. Anak dengan kecerdasan berbakat mampu bekerja sama dengan anak yang lainnya serta memiliki kemampuan dalam hal memimpin dalam suatu kelompok. Yang kelima, menonjol dalam kreativitasnya. Anak dengan kecerdasan berbakat memiliki ide atau gagasan-gagasan baru yang bersifat orisinil. Nah, yang kedua, karakteristik anak dengan kecerdasan berbakat secara biologis terbagi atas dua, yaitu yang pertama, produksi sel neurogial. Sel neurogial adalah sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar pada otak yang menyebabkan akselerasi proses berpikir. Kedua adalah proses biokimia neuron-neuron yang menyebabkan terjadinya proses berpikir yang lebih kompleks. Selain itu, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi anak yang kecerdasan berbakat. Ada 3, yaitu yang pertama, kategori tingkat kecerdasan rata-rata tinggi dengan tingkat kecerdasan intelijen atau IQ-nya sebesar 110 sampai 119. Yang kedua, kategori superior, anak dengan tingkat kecerdasan intelijensi atau IQ-nya sebesar 120 sampai 139. Yang ketiga, kategori sangat superior, anak dengan tingkat kecerdasan intelijensinya sebesar 140 sampai 169. Nah, teman-teman, anak dengan kecerdasan berbakat juga memiliki masalah loh dalam kehidupannya. Apa aja sih masalah yang dihadapi dengan anak kecerdasan berbakat? Ada 4, yaitu yang pertama, labeling. Labeling ini sering diberikan oleh lingkungan terhadap anak dengan kecerdasan berbakat, karena pada dasarnya anak dengan kecerdasan berbakat memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata normal, sehingga anak tersebut memiliki keistimewaan dalam hal bakatnya. Yang kedua adalah grading. Grading adalah pemberian angka. Pemberian angka ini akan menyebabkan masalah pada anak apabila tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga akan menyebabkan anak menjadi depresi ataupun menjadi malu terhadap lingkungannya. Yang ketiga, underachievement, yaitu tekanan-tekanan dari luar. Karena pada dasarnya anak dengan kecerdasan berbakat memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga teman-teman ataupun saudara-saudaranya terkadang memiliki kecemburuan terhadap anak dengan kecerdasan berbakat, sehingga hal itu akan menyebabkan mental anak terganggu maupun mengalami depresi. Yang keempat adalah konsep diri. Pada dasarnya anak dengan kecerdasan berbakat memiliki konsep diri bahwa lingkungan sekitar tidak menyukainya, karena anak dengan kecerdasan berbakat lebih menyukai hal-hal yang sesuai dengan apa yang diminatinya. Selain itu, anak dengan kecerdasan berbakat juga tidak bisa mengikuti aturan yang jelas apabila tidak ada alasannya. Nah, itulah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak dengan kecerdasan berbakat. Selain itu, saya akan membahas mengenai identifikasi ataupun layanan-layanan yang diberikan kepada anak
Kalau untuk gifted sendiri, kalau kita di Indonesia memang basisnya adalah teorinya Renzulli gitu ya. Jadi teori Renzulli ini menentukan bahwa untuk bisa dikategorikan sebagai anak yang gifted itu harus memiliki 3 ciri khusus gitu ya. Melalui alat tes sebenarnya gitu ya, alat tes psikologi. Biasanya kita pakainya Wechsler kalau di Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama itu kemampuan berpikirnya secara intelektualitas itu harus di atas 130 ya. Terus kemudian yang kedua memiliki kreativitas di atas rata-rata. Kemudian yang ketiga juga memiliki komitmen terhadap tugas yang cukup baik gitu ya. Jadi anaknya biasanya sih kalau sudah menyukai sesuatu itu tidak gampang bosan. Fokus ya, gitu ya. Tetapi kalau yang dia tidak sukai itu kelihatannya nyeleneh gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara teoritis seperti itu sih, seperti itu. Oke, tapi apakah mereka anak-anak gifted ini ada downside-nya gitu? Apakah mereka sulit berkomunikasi atau gimana Mbak? Justru kalau anak-anak seperti ini secara sosial emosi umumnya sih lebih senang untuk ngobrol dengan mereka yang usianya lebih tua. Jadi kesannya kelihatannya lebih tua gitu kan dibandingkan anak seumur ketua gitu ya. Jadi dibandingkan dengan anak seumurnya mereka advance secara kemampuan berkomunikasinya gitu ya. Terus lalu biasanya seringkali kelihatannya tanda kutip gitu ya senang mengeksplor, kadang-kadang dilabel oleh lingkungan sebagai anak yang nakal gitu karena kan lari sana lari sini gitu ya. Nah mereka yang tidak paham akan memberikan label negatif seperti itu padahal mereka sebetulnya ingin mengeksplorasi lingkungan lebih mendalam dan lebih jauh seperti itu. Dan salah satu juga yang sangat concern terhadap anak-anak gifted tapi khususnya kaum marginalnya. Hadirlah di sini ada Cugenang Gifted School gitu ya. Boleh diceritain nggak nih asal muasal berdirinya, kenapa kok difokuskan hanya untuk kaum marginal saja? Sebenarnya ini bermula dari kekonsernan kita bahwa pemerintah pada saat sekarang kurang, walaupun ada budget yang diberikan terhadap pendidikan 20% dari APBN, tetapi permasalahan yang paling besar adalah fokus pada anak-anak gifted pada saat sekarang kurang. Data BPS kita menunjukkan kurang lebih pada saat sekarang ada kurang lebih 65 juta siswa usia sekolah dari 6 sampai 19 tahun. Dan kira-kira 2% itu merupakan anak-anak gifted. Nah, anak-anak gifted ini kurang lebih sekitar 1,3 juta. Nah, kalau misalnya anak-anak gifted yang 1,3 juta ini, sebagian juga ada lahir di kalangan kaum-kaum marginal. Nah, kaum-kaum marginal ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk bisa dikembangkan, tetapi problemnya mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, karena kesulitan ekonomi inilah kemudian kita fokus pada kaum-kaum marginal ini. Sehingga pada tahun 2008 kemudian kita decide untuk menyelenggarakan sekolah Cugenang Gifted School ini. Oke, dan dananya itu dari mana berarti? Ini swadaya sebenarnya dari beberapa kalangan swasta gitu loh. Founder kita Bapak Rikrik Rizkiana juga merupakan salah satu funder paling besar yang mensupport sekolah ini. Sudah berapa sejauh ini anak-anak gifted yang memang ada di Cugenang? Nah, ini yang dari 2008 sampai 2014 kita baru punya 19 siswa. Wow. Bayangin, jadi perbandingan guru dengan murid itu bisa 1:1, 1:2. Sehingga memang untuk 1,3 juta itu dari keseluruhan 65 juta siswa ya. Tetapi juga harus dipikirkan bahwa kita sangat memilih yang kalangan niche artinya marginal ini sehingga kesulitan kita untuk memperoleh siswa pada saat sekarang karena syarat-syarat yang tadi dipersyaratkan di level tes psikologi bahwa harus memiliki IQ lebih dari 130, kemudian memiliki komitmen terhadap task, kemudian memiliki fokus kreativitas yang lebih tinggi dibanding. Dan diantaranya ini adalah Irsyad dan juga Sita. Betul. Apa nih kelebihannya Irsyad dan Sita nih kalau bisa di-share nih? Nah, Irsyad ini usianya 7 tahun. Ya. Belum pernah dari kalangan kaum marginal. Sangat boleh dibilang belum pernah berjumpa dengan komputer. Tetapi pada saat dia bertemu dengan komputer, dia bisa mengoperasikan Corel. Jadi ini dan dia sangat suka dengan hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. Dan fokus seperti tadi yang Mbak Irma bilang. Betul. Ini fokus. Irsyad, kalau udah gede mau jadi apa cita-citanya? Pilot. Mau jadi pilot. Kamu suka gitu ya ngeliatin simulator atau tombol-tombol banyak gitu ya? Belajarnya mulai dari mana kalau jadi pilot ya? Aku nggak tahu. Kemana sih kita belajarnya? Dari SMP. Dari SMP. Kalau Sita ini pengen jadi apa tuh? Melukis. Wah, terus kebiasaan hari-hari memang selalu melukis. Senang gambar ya. Terlihat ya Pak ya. Di sekolah ini Sita memang hobi. Betul. Bagaimana hasil goresan tangannya nih dari kecil ini? Jadi kalau dilihat dari perbandingan dengan anak-anak seusia mereka memiliki kemampuan lebih, ya. Jadi untuk Sita dan Irsyad pada saat sekarang ada beberapa hasil kalau misalnya yang kita Anda bawa. Saya nggak dibawa ya Betul. Pak, ya pengen lihat nih. Ya kan.
mereka sangat fokus pada saat mereka melakukan apa yang mereka sukai. Ini yang berbeda dengan anak-anak lain gitu loh di seusianya mereka. Kira-kira seperti Nah, itu. penanganannya gitu, Mbak Irma, kalau misalnya mengetahui anak-anak ini adalah anak-anak gifted, apakah berbeda gitu dengan menangani anak-anak yang memang intelijensinya normal, biasa aja? Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai anak gifted, ini kan harus multifaktor ya. Jadi orang tuanya juga harus cukup paham dengan kondisi anaknya, lalu juga lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Nah, makanya salah satunya kenapa mungkin di Cugenang ini memberikan pendidikan khusus kan untuk anak-anak seperti ini, karena jangan sampai nanti salah gitu. Nah, mereka biasanya membutuhkan pendidikan yang namanya enrichment, jadi pengayaan gitu ya. Jadi kemampuannya itu berusaha untuk dioptimalisasi sesuai dengan bakatnya. Misalnya kayak Sita tadi kan dia berbakat di melukis. Memang anak-anak yang gifted ini kecenderungannya kalau tidak menonjol di bidang intelektualitas seperti tadi matematika, sains, bahasa, bisa juga di bidang art gitu. Salah satunya seperti Sita. Kemudian seperti Irsa tadi dia senang di bidang high tech gitu kan. Nah, mereka memang kalau sudah menyukai sesuatu itu akan tekun gitu untuk menggalinya. Nah, makanya kenapa sangat harus disupport oleh lingkungan, baik itu dari pihak sekolah, lingkungan dan segala informasi itu harus lengkap sehingga keinginan tahuan si anak mengenai sesuatu informasi itu bisa difasilitasi gitu. Itu dari sisi positifnya, Ya. tapi menurut referensi yang saya juga dapatkan nih Mbak Irma, kalau anak-anak gifted ini juga cenderung anak-anak yang, mohon maaf, tapi cenderung pembangkang, suka melawan. Apakah memang demikian? Terus bagaimana kalau dia nanti memang harus dilepas di masyarakat pada saat nanti dia sudah semakin besar? Ya, itu memang karena gini, anak-anak yang berbakat ini, anak-anak cerdas, biasanya mereka sense of justice-nya itu tinggi. Sehingga kalau mereka diperlakukan tidak adil, akan keluar argumentasinya. Kalau lingkungan tidak bisa untuk bisa memberikan penjelasan yang jelas, clear, mereka akan terus berargumen. Nah, biasanya kalau tidak menemukan jalan keluar, umumnya mereka akan menjadi pemberontak gitu kan. Nah, biasanya juga kalau misalnya sekolah tidak mampu untuk memberikan bimbingan yang jelas, mereka juga bisa menjadi anak yang underachiever. Kan banyak tuh beberapa klien-klien saya memang datang ke klinik, keluhannya seperti itu. Anak saya cerdas, tapi kenapa ya kok prestasinya di bawah? Nah, itu karena memang tadi tidak ada pendidikan yang mensupport mereka gitu. Nah, biasanya juga mereka yang tidak disupport ini memiliki konsep diri yang rendah seperti tadi, seperti Mas Adrian bilang, mereka biasanya dilabel seperti anak nakal, ya kan, sulit untuk dibilangin karena mereka kalau ada aturan argumen, kenapa nggak boleh gitu. Harus ada penjelasan ya, gitu. sementara kalau anak nakal gitu ya, mereka sengaja melanggar aturan. Kalau mereka ada aturan dibuat, minta penjelasan. Why? Kenapa sih nggak boleh seperti itu? Oke, berarti penanganannya harus tepat gitu. Betul. Dan di Cugenang School ini kira-kira apa yang diajarkan? Mungkin kita tanya sama Sita. Sita, di sekolah diajarin apa? Kalau misalnya pelajaran, kalau kadang bahasa Inggris, matematika, sains, bahasa Indonesia, IPS, terus SBK, Kamu sekolahnya kelas berapa sekarang? kelas 5. Sebenarnya harusnya kelas 4, cuman dipercepat. Akselnya. Akselerasi. Kalau Irsyad Irsyad itu suka belajarnya tadi apa? Kan pengennya tadi matematika juga suka. Terus PAI. PAI apa sih? PAI itu pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. kamu suka. Pintar, bagus. Tadi pengen jadi pilot yang spiritual juga ya. Nah, sekarang balik lagi deh ke Mas Ibrahim. Mas, kalau metodenya apakah memang berbeda dibandingkan memang sekolah-sekolah pada umumnya? Walaupun memang tadi sudah diketahui kan pelajarannya kurang lebih sama. Cara pengajarannya terhadap anak-anak. Kalau dari sisi metode memang karena siswa kita sangat terbatas, limited, sehingga perbandingan antara guru dan murid sangat besar. Nah, ini mereka lebih ke arah mentorship. Jadi mentoring, dia dapat mempunyai waktu yang cukup untuk menjelaskan apa yang ditanyakan oleh anak-anak ini. Sehingga keingintahuan anak itu dapat terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh gurunya. Walaupun secara kurikulum kita mengikuti kurikulum nasional, tetapi bahwa di sekolah ini kita harapkan bahwa anak-anak ini dapat menyelesaikan pendidikannya sampai pendidikan menengah itu kurang lebih 9 tahun, sehingga nanti diharapkan setelah 9 tahun itu mereka bisa masuk ke perguruan tinggi di luar akselerasi.